Selamat datang di Kaum Misteri, di mana kita akan membahas hal-hal seputar misteri, hal goib, dan juga fenomena-fenomena yang kita kerjakan. Bersama dengan gue Marcel di sini, kita kedatangan teman baru. Boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Amor. Oke. Baik, bersama dengan Amor di sini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, di mana ini berhubungan dengan daham. Daham ini sendiri merupakan sebuah fenomena yang hanya bisa didengarkan oleh 2% populasi manusia. Katanya ya, cuman kita sendiri belum tahu. Menurut Amar sendiri nih, daham ini gimana sih? Dari informasi yang ku dapat ya, Graham ini itu dari beberapa sumber anonim mengatakan mereka tuh ngedengar suara ini. Ada yang bilang saat mereka mau tidur atau saat mereka sendiri itu suaranya mendengung cukup keras di kedua telinga dan mereka udah cari tahu sumber suaranya, udah coba untuk mematikan berbagai alat elektronik, berbagai benda yang bisa menghasilkan suara udah mereka cek. Bahkan mereka udah katanya sampai menanyakan ke tetangga sebelah kanan kiri mereka untuk memastikan asal suara ini. Tapi bahkan kesaksian dari tetangganya pun mengatakan mereka nggak tahu itu suara apa. Mereka bilang mereka nggak dengar apa-apa. Hmm. Itu artinya suara ini tuh berputar di kepala kita ya. Iya, beberapa ahli mengatakan mungkin ini kejadian psikologis atau kejadian yang belum bisa dijelaskan karena secara untuk membuktikannya secara saintis pun belum ada. Mereka udah melakukan beberapa cara untuk mengecek dengan melakukan rekaman ya, dengan menggunakan alat-alat rekaman yang sensitif, tapi nyatanya di dalam rekaman itu tidak memunculkan suara apa-apa, kosong. Menarik banget sih. Dan jujur menurut gue lumayan ngeri sih ya. Iya, menakutkan lah. Soalnya kalau dari gue sendiri ini jujur, gue pernah baca-baca juga. Katanya kasus daham ini cukup gempar di New Mexico ya. Di, ya, di teriak kalau nggak salah. Di satu kota mereka itu kasusnya itu di tahun 19-an di mana daham ini menyebabkan mereka itu sulit buat tidur. Jadi banyak yang ngalamin insomnia nih. Dan juga ada yang malah jadi stres karena mereka nggak tahu nih penyebabnya apa. Suaranya sih kalau dari deskripsi mereka sih ngomongnya kayak suara gabungan gitu nggak jelas tapi ngeri banget gitu. Dan dari yang gue baca-baca juga ada orang yang pernah ngalamin suara itu secara langsung dan efeknya dia malah seakan-akan ditarik ke dunia lain. Iya, jadi kayak ditarik ke padang pasir gitu dengan nuansa cuaca yang merah gitu. Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya mungkin itu antara benar atau pas atau enggaknya kita kan nggak tahu ya. Iya. Tapi bisa jadi itu adalah salah satu efek dari stres atau mungkin efek dari insomnia yang mungkin kita jadi ngalamin delusional. Tapi tetap nih penyebab dari daham itu masih jadi misteri. Dan daham sendiri itu katanya kalau dari konspirasi orang-orang itu suara dari dunia lain. Iya. Dan gua sendiri sih jujur ya gua nggak pernah ngalamin nih. Tapi kalau dari apa yang gua baca-baca lagi, gua baca-baca teori lagi dari luar, salah satunya dokumen dari Amerika Serikat. Itu kalau nggak salah dokumen milik DARPA ya. Oh iya, Iya. Badan Intelijen Amerika. Betul, DARPA itu kan sering bikin senjata yang unik-unik dan aneh-aneh. Nah, kalau nggak salah, mereka yang ngalamin daham itu tuh korban dari percobaan mereka. Jadi di tahun 1940-an, mereka itu pernah melakukan sebuah uji coba tertentu, Iya. yang dimana dari uji coba mereka itu malah bikin efek samping yang ngebuat para Pasiennya atau para iya betul. Jadi para pasiennya, orang-orang yang dijadikan sebagai bahan percobaan itu bisa mendengar suara daham. Wah, Iya. Jadi mereka sendiri tuh awalnya juga nggak tahu nih. Coba dibuktiin. Tapi ternyata benar pasien-pasien mereka malah bisa mendengar daham itu dan kata mereka habis mereka mendengar suara daham itu mereka jadi berperilaku aneh. Jadi benar-benar kita nih nggak tahu nih sesuai fakta apa enggak. Tapi kalau dari yang dilihat dari dokumennya itu kayaknya sih benar ya. Jadi mereka jadi kayak tidak seperti biasanya atau tidak seperti diri mereka sendiri. Ada yang bilang mereka itu seakan-akan dipanggil. Ada yang bilang kalau suara ini tuh kayak mau ngasih tahu ke mereka
bahwa mereka yang dari dunia lain nih, dari dimensi lain, Iya. itu lagi berusaha buat masuk, dan mereka tuh lagi berusaha buat narik mereka yang bisa dengar suaranya ini untuk jadi medianya mereka gitu. Jadi mereka benar-benar ingin bisa menyentuh dunia manusia. Dan mereka sendiri nggak tahu makhluk apa ini gitu. Sekali lagi, gue cuma bisa terangin kalau ini masih jadi sebatas konspirasi, dan ini sampai sekarang masih belum dipecahkan, apalagi dari sumber suaranya aja itu para ilmuwan tadi kan udah coba cari tahu Iya, ya, udah dan cari tahu. hasilnya juga masih nihil kan. Walaupun ya based on dari data, mereka itu bilangnya kalau ini seorang gabungan, tapi kita nggak tahu nih apakah benar para peneliti menyampaikan agar kita bisa tenang, atau justru ada yang tertutupi sama para peneliti. Iya. Nah, ini sih jujur menarik banget ya, dan ini bikin gua merasa kalau ini tuh mengerikan banget gitu. Soalnya ini sebuah fenomena di luar manusia yang kita sendiri tuh nggak tahu akan berdampak seperti apa kepada kita. Belum ada Gitu. bukti Iya, saintisnya. betul. Tapi kalau dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang ngalamin secara langsung, itu menurut gua sih aneh banget dan ngeri banget sih. Aku juga ngeri sih kayak gitu. Jujur aku juga bukan mungkin termasuk 2% dari yang ngedengar itu ya. Mereka sebutnya The Hammer ya untuk Hamri untuk para pendengarnya itu. Cuman kalau aku jujur belum dengar, tapi ada temen yang dekat bilang dia bisa dengar sih. Cuman bagi dia sih nggak sampai yang tadi kayak dampaknya bisa kayak tadi Marcelo bilang. Mereka masih dia bilang sebatas ini sih suara mengganggu, cuman dia bisa kendalin dan dia ditinggal aja gitu. Makanya aku juga sebenarnya masih riset mandiri sih untuk cari tahu nih gimana sih suara ini. Penasaran juga. Kok ada ya orang yang bisa dengar suara? Soalnya kalau aku ya, jujur suara dengungan itu nggak pernah, tapi kayak paling ada suara-suara yang mungkin kalau aku cari tahu bisa ketemu. Itu yang kayak mungkin suara hewan gitu. Tapi kalau aku setuju yang Mas bilang mungkin karena stres berlebih atau ini, itu juga menurut aku bisa jadi penyebab utama dari deham ini. Betul sih. Kadang kita nggak tahu ya, yang namanya manusia itu kan unik banget ya. Jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman Saners, gimana menurut kalian? Apakah ini sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan melalui fisika, atau ini justru adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kalau dari perspektif fisika? Teman-teman boleh komentar di chat kami, kasih tahu pendapat teman-teman bagaimana, kita belajar bareng, kita riset bareng, dan kita coba cari tahu tentang misteri ini lebih dalam gitu. Nah, itu aja dari kami hari ini. Kami dari Kami Misteri menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi dari gua Marcel dan juga Amor. di Kami Misteri selanjutnya. Bye bye.